Bab 214, Akui Kesalahanmu. Nyonya Perkins dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap Sean. Sean dulu dikenal sebagai orang bodoh yang pendiam, atau lebih tepatnya, orang yang benar-benar idiot. Namun, kata-katanya yang tajam mengejutkan semua orang hari itu. Kamu! Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih dan kurang ajar. Dasar pembawa bencana. Sekarang kamu mau membuat kami marah setelah kami memberimu makan selama 2 tahun? May berteriak pada Sean setelah kembali tersadar. Kalau kamu masih punya otak, lebih baik kamu tutup mulut sekarang selagi aku masih mau memberimu kesempatan terakhir, demi Nora. Jawab Sean dengan tenang. Sekali lagi, ucapan Sean membuat May tertegun sambil bertanya-tanya apakah Sean benar-benar akan mengabaikan mereka. Anggota keluarga Perkins yang lain menatap Sean dengan tidak percaya. Sebelum ini, Sean akan selalu muncul bersama Nora, dan orang-orang akan berpikir bahwa pria itu adalah sasaran empuk. Namun, ketika Nora tidak ada di sisinya, dia menjadi orang yang sangat berbeda. Rasanya Sean menahan diri setiap kali ada Nora. Namun, karena Nora kini tidak hadir, dia tidak punya alasan untuk menahan diri lagi. Semua orang di keluarga Perkins kebingungan saat ini. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka telah mencari-cari masalah ketika May membawa Sean untuk mereka hakimi setelah Nora pergi bekerja. Setelah bicara dengan May, pikiran mereka tidak lagi penting karena Sean berbalik menghadap seluruh anggota keluarga Perkins. Semua orang merasakan hawa dingin ketika Sean melirik mereka. Kalian tahu, aku tidak perlu menjelaskan apapun pada kalian. Namun, jika aku tidak menjelaskannya, kalian akan menyalahkan Nora lagi. Ya, karena itu masalahnya, biarkan aku menjelaskannya pada kalian. Kata Sean sambil menegakkan postur tubuhnya. Kalian ingin menghukum aku karena dosa-dosaku. Kalau begitu, biarkan aku menyebutkan setiap kejahatan yang telah kalian lakukan. Yang pertama, Xavier telah bertemu dengan ayah baptisku berkali-kali saat itu. Dia ingin aku menikahi Nora. Karena kontribusi Xavier dan latar belakang keluarganya, ayah baptisku menyetujui pernikahan ini. Keluarga kalian yang memohon pada ayah baptisku tentang pernikahan ini, tapi kalian menghina aku selama 2 tahun terakhir. Katakan padaku, apa kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Yang pertama, kalian mengusir aku saat aku terpuruk. Kata-kata Sean membungkam keluarga Perkins. Kedua, kalian menuduh aku menggunakan nama keluarga kalian untuk keuntungan diriku sendiri dan untuk mendapatkan pinjaman. Katakan padaku, di mana buktinya? Oh, tolong katakan apa yang bisa aku jadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan nama keluarga kalian? Nah, memutarbalikan fakta adalah kejahatan kedua. Mata Nyonya Perkins melebar saat mendengar kata-kata Sean. Bukan karena mereka tidak bisa memahami situasinya, melainkan mereka hanya menolak untuk memikirkannya. Karena itu, mereka mulai menjadikan Sean sebagai kambing hitam mereka. Mereka tidak dapat menyangkal setelah Sean menantang mereka. Kalau begitu, mari kita bicarakan kejahatan ketiga. Kalian terus menyebut aku tidak tahu terima kasih meski keluarga kalian telah merawatku. Sekarang, aku ingin tahu siapa sebenarnya yang merawatku. Aku sudah bersama keluarga kalian selama 2 tahun dan Nora tidak berhenti merawatku. Nora memberi aku makan dan membayar pengeluaranku dengan gajinya. Itu terbayar dengan kerja kerasnya. Dia bekerja jauh lebih banyak dari gajinya. Kalian memahami ini jauh lebih baik dari orang lain. Semuanya, mulai dari makanan, pakaian, sampai tagihan rumah sakitku, diurus seorang diri oleh Nora. Jika bukan karena dia, memangnya siapa kalian bagiku? Aku berhutang budi pada Nora. Jadi apa hubungannya dengan kalian? Bagaimana mungkin Saku tidak tahu berterima kasih? Bab 215, ini karena sudah bersikap tidak peduli. Ini karena tidak sopan, tidak tahu berterima kasih, dan kurang ajar.
May menampar Sean sambil mengatakan itu. Namun, Sean menangkis serangannya dan tanpa ampun membalas tamparannya. Plak! Bunyi tamparan tajam bisa terdengar di seluruh ruang konferensi. Segera, semua orang bisa melihat May terus berjalan mundur, sementara jejak telapak tangan terlihat di pipinya. Mereka berpikir, Sean menyerang May. Apakah dia ingin mati? Ini untuk ketidakpedulianmu dan bagaimana kamu cenderung memutarbalikkan fakta. Ini kesempatan terakhirku untukmu, May. Sean mengancam dan terdengar sangat tegas. Seluruh ruang konferensi terdiam. Mereka berpikir dalam hati. Aku tidak percaya bahwa Sean, calon menantu, cukup berani untuk menampar May. Dia tidak waras, kan? Beraninya kamu memukul ibu mertuamu, Sean? Yates bertanya dengan gugup. Sean mencibir sambil berpikir dalam hati. Jadi, baru sekarang mereka tahu kalau May adalah ibu mertuaku. Sean tidak pernah diakui sebagai menantu keluarga Perkins. Bahkan mereka selalu memperlakukannya seperti anjing dan benar-benar berpikir bahwa Sean tidak bisa hidup tanpa mereka. Jika Sean sudah mendapatkan surat nikahnya, dia tidak akan mungkin memukul May karena hal apapun. Namun, sekarang dia masih belum menjadi menantu mereka. Di mata Sean, baik May maupun Nyonya Perkins tidak pernah dianggap sebagai tetuanya. Berdasarkan pengalamannya di Angkatan Darat, sebuah tamparan dianggap sebagai belas kasihan setelah semua yang dikatakan May kepadanya. Jadi, kamu berencana untuk mengambil alih keluarga ini bahkan sebelum kamu menikah dengan keluarga kami? Wow, ini adalah suami yang sempurna untuk Nora. Oh, sebuah tragedi, memang sungguh sebuah tragedi. Nyonya Perkins berseru sambil menghela napas panjang dan menatap langit-langit. Tragedi? Aku menyuruh perusahaan Lamont Medicine berbisnis dengan keluargamu demi Nora. Sekarang, kamu mengatakan bahwa itu adalah tragedi? Kalau begitu, karena itu masalahnya, aku akan meminta Scott menghentikan urusan bisnis dengan keluargamu. Pernyataan Sean segera membuat Nyonya Perkins terdiam. Setelah mendengar itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka pada Sean dan semuanya benar-benar tercengang. Mereka berpikir, Sean bertanggung jawab atas kemitraan bisnis dengan perusahaan Lamont Medicine. Itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hawk yang melakukan itu untuk keluarga kita dan tidak ada hubungannya dengan Sean. Sean, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak ada hubungannya dengan kemitraan antara keluarga kami dan perusahaan Lamont Medicine. Yates berteriak pada Sean. Ya, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Beraninya kamu mengklaim semua pujian. Mengapa kamu tidak bertanya pada Nora tentang hal itu? Mari kita lihat apakah dia bahkan cukup berani untuk mengklaim ini. Semua orang merasa tidak senang dengan kata-kata Sean. Menurutmu mengapa perusahaan Lamont Medicine sangat ingin membuat Nora menandatangani dokumennya saat itu? Sean bertanya dengan tenang. Hahaha. Kamu bodoh. Karena itu adalah perintah Hawk. Hawk ingin Nora bahagia, jadi dia menyuruh Nora melakukan itu. Fanny mencibir. Nyonya Perkins menjelaskan dengan cemberut. Aku sudah membicarakan masalah ini dengan Tuan Lamont. Tuan Eason juga hadir. Tuan Eason mengorbankan kepentingannya sendiri hanya agar perusahaan Lamont Medicine menjadi klien utama bagi keluarga kami. Sean tertegun saat mendengarnya. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Jadi itu sebabnya Nora terus bertanya padaku tentang kemitraan itu. Dia bertanya apakah aku yang menyarankannya sejak awal. Sean berpikir dalam hatinya karena dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Sepertinya Nora pun tertipu oleh orang lain. Namun,
Dia tidak ingin melukai harga diri Sean, jadi dia tidak menanyakannya secara langsung. Gadis konyol ini. Sean menghela napas. Jadi, menurutku kamu masih sangat tidak peduli sekarang. Baiklah, karena itu masalahnya. Aku akan membuktikan diriku padamu. Sean mengeluarkan ponselnya setelah mengatakan itu. Aku ingin kamu datang ke ruang konferensi perusahaan keluarga Perkins, Scott. Sean terdengar seolah-olah sedang berbicara pada bawahannya. Aku akan segera ke sana, Tuan Lane. Jawab Scott tanpa ragu. Sean meletakkan ponselnya sementara semua orang menatapnya dengan terpana. Tunggu, mungkinkah Sean mengatakan yang sebenarnya? Apa Sean benar-benar telah membantu bisnis keluarga kita? Bab 216, Pencemaran Nama Baik. Mereka yang berasal dari keluarga Perkins tidak akan pernah mempercayai hal ini. Namun Sean tampak sangat percaya diri dan sepertinya tidak mengada-ada. Bahkan walau dia berbohong sekalipun, Tuan Lemon akan segera tiba. Bukannya itu hanya akan mempermalukan dirinya. Kalau begitu, Sean pasti akan mengalami hal yang lebih memalukan lagi. Karena itulah, dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu untuk mempermalukan dirinya sendiri, kan? Itulah konflik yang terjadi di benak anggota keluarga Perkins. Keluarga Perkins merasa bingung dengan pemikiran itu. Bahkan Nyonya Perkins benar-benar kehabisan kata-kata. Begitu juga May. Wanita itu justru melupakan fakta bahwa Sean baru saja menamparnya. Kalau saja lelaki itu benar-benar bisa membuat Tuan Lemon datang hanya dengan satu panggilan lalu memverifikasi bahwa kerjasama keluarga Perkins dengan perusahaan Lemont Medicine difasilitasi olehnya. Itu pasti akan membuat Sean menjadi sosok yang memang sangat menarik. Sean, apa kamu berulah lagi? Kamu pikir kamu siapa bisa mendatangkan Tuan Lemon hanya dengan satu panggilan telepon? Apa kamu bercanda? Jika kamu sungguh berhasil membawa Tuan Lemon ke sini, maka aku, Yates Perkins, akan bisa dengan mudah mendatangkan kepala distrik Dale, Tuan Hamlin Lewis. Yates menggertakkan giginya. Lelaki itu tetap merasa bahwa Sean sedang berbohong. Jangan bicara konyol atau kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri nantinya. Sahut Sean tenang setelah menatap Yates sekilas. Justru kamu yang seharusnya menjaga ucapanmu. Detik itu juga, sebuah suara yang dipenuhi makian terdengar dari luar pintu. Itu adalah suara yang paling tidak ingin Sean dengar. Sean bukan takut, dia hanya sangat kesal mendengarnya. Seperti dugaan Sean, pintu ruang rapat terbuka dan Hawk langsung melangkah masuk. Lelaki itu mengenakan setelan yang modis. Rambutnya penuh dengan gel di atasnya, yang membuatnya tampak klimis. Tatapan Hawk sombong dan merendahkan, seolah-olah dia adalah orang yang sangat penting. Tuan Eason, Anda di sini. Ya ampun, ini Tuan Eason. Banyak orang dari keluarga Perkins berdiri menyambut kedatangan lelaki itu dengan penuh antusias. Nyonya Perkins, apa Anda menelpon? Hawk melirik Sean sekilas sebelum mengalihkan pandangan kepada Nyonya Perkins dengan senyum di wajahnya. Benar. Isi pertemuan keluarga hari ini berhubungan denganmu dalam beberapa hal. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini agar kamu bisa mendengarnya juga. Nyonya Perkins berlagak tenang dan mengangguk sambil duduk di tempatnya. Bagus sekali. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hawk langsung mengangguk menyetujuinya sambil menyeringai. Tuan Eason, silakan duduk. Yates langsung memanggil Hawk dan mempersilakan lelaki itu untuk duduk. Hawk tidak mau basa-basi dan langsung duduk. Kemudian, dia menatap Sean dengan merendahkan. Di sisi lain, pikiran kejam mulai muncul di benak Sean. Tidak peduli seberapa serius masalah antara Sean dan keluarga Perkins,
Itu semua hanya akan dianggap tidak lebih dari urusan internal di keluarga Perkins karena hubungan Sean dengan Nora. Namun, keluarga Perkins baru saja meminta bantuan orang luar dengan mengundang Hawk. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Sean. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Sean maklumi. Sepertinya tidak banyak yang layak untuk dipertahankan di keluarga Perkins. Keluh Sean dalam hati sambil perlahan mendongakkan kepalanya. Awalnya, Sean berencana untuk menawarkan bantuan kepada keluarga Perkins demi Nora. Apalagi, Xavier adalah veteran perang yang dihormati di masanya, seseorang yang telah membuat pengorbanan besar untuk negara. Lelaki itu juga salah satu rekan Sean di medan perang. Di kota Riverfall, Sean seharusnya memanggil Xavier dengan sebutan kakek karena hubungannya dengan Nora. Itu juga alasan Sean tidak pernah pelit dalam hal menawarkan bantuan kepada keluarga Perkins. Namun, saat itu Sean benar-benar tidak peduli dengan itu semua. Jika keluarga Perkins tidak berhenti menjatuhkan diri mereka sendiri, Sean tidak mau repot-repot menyelamatkan mereka lagi. Keluarga Perkins tidak layak atas pengorbanan yang dia lakukan untuk mereka. Jika itu masalahnya, maka mari kita mendiskusikan hal ini. Jika sampai kemungkinan terburuk yang terjadi, aku hanya perlu meninggalkan keluarga Perkins. Batin Sean. Setelah mengambil kesimpulan itu, Sean terlihat semakin tenang. Nyonya Perkins, silakan lanjutkan pertemuan kalian. Untuk saat ini, aku hanya akan mendengarkan. Lagi pula ini urusan keluarga Perkins. Aku sekarang hanyalah orang luar. Kata Hawk dengan mengibaskan tangannya sambil menerima botol air mineral yang diberikan Yates kepadanya. Tuan Eason, siapa yang berani menyebut Anda orang luar? Itu benar. Anda sudah pasti bagian dari keluarga kami. Justru kami lebih khawatir Anda tidak mau berhubungan dengan kami. Tuan Eason, walaupun pernikahan Anda dengan keluarga kami belum terjadi, itu akan segera terjadi. Lihatlah tanggalnya. Tanggal 9 sudah dekat. Hahaha. Yates dan yang lainnya masa bodoh dengan harga diri Sean saat mereka menghujani Hawk dengan pujian. Itu sama halnya dengan mereka secara terbuka mengumumkan pernikahan antara Nora dan Hawk. Selama kejadian, Sean tetap diam menyaksikan seluruh adegan bergulir di hadapannya. Dia tidak tahu bagaimana Hawk berhasil mengelabui keluarga Perkins agar dia mendapat pujian atas kerjasama antara perusahaan Lemont Medicine dengan mereka. Namun, itu bukan sesuatu yang Sean perlu ketahui. Semua hal akan terungkap begitu sekat tiba. Walau begitu, bahkan saat Sean berusaha untuk tetap diam, orang-orang di sekitarnya bahkan tidak bisa membiarkannya tenang sejenak. Sean, bukannya tadi kamu cukup menyombongkan diri? Kamu bahkan mengklaim suatu hal besar tadi. Kenapa sekarang kamu justru jadi pendiam begitu Tuan Eason ada di sini? Yates bertanya dengan menghina sambil menatap langsung pada Sean. Seluruh keluarga Perkins, beserta Nyonya Perkins dan Hawk, memusatkan pandangan mereka pada Sean. Bab 217, Tuduhan Berlebihan. Sean melirik Yates tapi tetap diam. Meski demikian, di mata keluarga Perkins, keengganan Sean memberikan penjelasan hanya membuat mereka merasa seolah-olah Sean takut pada Hawk. Bagaimanapun juga, akhir-akhir ini keluarga Eason telah menjadi bintang di kota Riverfall. Mereka jauh lebih baik daripada keluarga Perkins dalam kedua hal, kekuatan finansial dan koneksi. Sedangkan Sean hanyalah seorang lelaki cacat di atas kursi roda. Tanpa dukungan Nora, nama Sean tidak berarti apa-apa. Apa yang bisa mereka andalkan dari Sean dibandingkan dengan Hawk? Tidak ada yang bisa Sean tunjukkan di hadapan Hawk. Aku agak penasaran sekarang. Klaim apa yang dia buat tadi? Hawk membuka botol air mineral dan meneguknya. Lalu dia memerhatikan bahwa tidak ada apa-apa di hadapan Sean, bahkan tutup botol sekalipun. Hawk tidak kuasa menahan rasa bangga pada dirinya sendiri. Kebetulan kita berbicara soal itu,
Sungguh lucu. Tuan Eason, apa Anda tahu bahwa dia baru saja mengklaim kerjasama antara keluarga Perkins dan perusahaan Lamont Medicine tidak ada hubungannya dengan Anda? Hahaha. Bahkan aku hampir percaya padanya. Ini lucu sekali. Yates selalu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina di wajahnya. Sementara Hawk sedikit bingung saat mendengarnya. Memang benar bahwa dia tidak memberikan kontribusi apapun pada kerjasama antara perusahaan Lamont Medicine dan keluarga Perkins. Faktanya, Hawk bahkan tidak tahu kenapa perusahaan Lamont Medicine mendadak berperilaku sangat aneh dan memberikan perlakuan khusus kepada keluarga Perkins. Namun, Hawk menyadari dari ocehan Yates bahwa keluarga Perkins pun tahu apa yang sedang terjadi. Karena tidak ada yang mau menerima pujian atas hal itu, tidak ada juga alasan bagi Hawk untuk berpura-pura rendah hati. Kenapa Sean belum membeberkan kebenarannya sekarang? Apa yang sedang terjadi? Merasa ragu, Hawk mendongak dan menoleh pada Sean. Saat pandangan keduanya bertemu, Hawk merasa hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Saat itu, Hawk merasa Sean baru saja membaca pikirannya. Aku tidak memfasilitasi kerjasama. Jadi siapa yang memfasilitasinya? Kamu? Meski Hawk bingung, dia mempertahankan ekspresi sedingin esnya. Itu benar. Aku yang melakukannya. Nada suara Sean tenang, dan matanya terlihat percaya diri. Hah? Hawk sempat tertegun begitu mendengarnya sebelum disusul dengan ledakan tawa. Hawk awalnya mengira Sean mungkin tahu sesuatu tentang hal itu. Namun, mendengar kata-kata itu dari mulut Sean sendiri, Hawk akhirnya mengerti bahwa Sean hanya menggertak. Sean pasti tahu bahwa tidak ada yang mengambil pujian itu dan berpikir untuk mengambilnya sendiri, berharap mendapatkan perlakuan yang menguntungkan dari keluarga Perkins. Itu sangat konyol. Mari kita kesampingkan kebenaran kata-katamu untuk saat ini. Jelaskan padaku apa yang kamu punya untuk membuat perusahaan Lamont Medicine rela menyerahkan keuntungan yang bisa mereka peroleh hanya demi menyerahkannya kepada keluarga Perkins. Hawk mengajukan pertanyaan itu sambil bersedekap sambil terus duduk di kursinya. Karena aku Sean Lane? Jawab Sean tenang. Konyol sekali. Lalu kenapa kalau kamu Sean Lane? Pengusaha akan selalu mengejar keuntungan. Hal yang sama berlaku pada perusahaan Lamont Medicine. Keluarga Yasonku bisa menawarkan keuntungan yang mereka inginkan. Apa yang bisa kamu tawarkan? Ketika Hawk menantang Sean dengan pertanyaan lain, semua orang dari keluarga Perkins mengangguk setuju. Sean bukan siapa-siapa. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan bantuan dari perusahaan Lamont Medicine. Itu hanya mustahil. Sean, kenapa sekarang kamu diam saja? Begitu melihat keengganan Sean menjawab, seringai menyeramkan di wajah Hawk semakin lebar. Masih ada kesempatan untuk selamat bagi keluarga Eason saat aku masih mau berbicara denganmu. Sekarang aku lelah dengan omong kosongmu, keluargamu tidak akan berakhir jauh dari kehancuranmu. Jawab Sean tenang setelah menoleh sedikit untuk menatap Hawk. Seumur-umur, Sean tidak mau repot-repot membuang waktu untuk beradu mulut dengan orang lain. Sedangkan Hawk, lelaki itu sudah dijatuhi hukuman mati bagi Sean. Kenapa dia mau repot-repot berbicara pada orang mati? Heh? Aku tahu kamu masih tetap dengan omong kosongmu. Hawk tidak tertarik dengan pembicaraannya dengan Sean. Setelah itu, dia menoleh ke Nyonya Perkins dan berkata, Nyonya Perkins, menurutku reputasi keluarga Perkins akan memburuk jika menyimpan orang tolol seperti ini. Selain itu, aku juga di sini untuk sekalian memberitahu kalian semua tentang masalah lainnya. Masalah apa? Nyonya Perkins segera bertanya. Ini perihal 2 mobil milik Sean. Dari apa yang kudengar, BMW yang dibelinya sedang dalam cicilan.
Sementara itu, mobil yang disebut Bentley itu juga dibeli atas nama Nora. Nora adalah manajer umum di salah satu cabang perusahaan Perkins. Aku yakin kalian pasti bisa paham maksudku dari sini. Hawk tersenyum melicik sambil mengamati ruangan sebelum akhirnya mengunci tatapannya pada Sean. Saat itu, Hawk merasa sangat yakin. Semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Sedangkan Sean rasanya ingin tertawa begitu mendengarnya. Dia membeli Bentley atas nama Nora karena itu adalah hadiah untuk wanita itu. Dia tidak menyangka Hawk akan memutarbalikkan fakta dan menggunakannya untuk menyerangnya. Brak! Nyonya Perkins adalah yang pertama bereaksi dengan membanting meja dengan keras. Sean, beraninya kamu bilang tidak menggunakan nama keluarga Perkins untuk mengambil pinjaman? Nora adalah manajer umum di bawah perusahaan Perkins. Kamu menggunakan nama itu demi mencicil mobil. Kalau itu bukan mengambil pinjaman dengan nama keluarga kami, lalu apa? Nyonya Perkins sangat murka. Begitu juga semua keluarga Perkins yang lain. Setelah May tersadar dari kebingungannya, dia juga merasakan kemarahannya mendidih. Jadi kekayaan yang Sean pamerkan berasal dari pinjaman yang dia dapat atas nama Nora. Pantas saja dia begitu murah hati dan tidak ragu untuk membeli mobil yang bernilai miliaran rupiah. Pikir May dalam hati.